Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah garis dengan algoritma DDA menggunakan aplikasi Dev C++. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita akan membuat file projectnya dulu. Kita masuk ke file, lalu kita pilih New dan kita klik Project. Nah, di sini kita akan pilih console application, lalu kita klik OK. Kemudian kita akan membuat nama filenya dulu. Lalu kita simpan filenya. Lalu kita akan menjalankan atau membuat sebuah program. Bisa kita lihat di sini ada tampilan seperti ini. Kita hapus saja. Nah, di sini file projectnya masih kosong. Saya akan masukkan codingan yang telah saya buat agar mempersingkat waktu. Kita blok saja, lalu kita copy, lalu kita masukkan ke file projectnya. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada codingan di file projectnya. Kemudian kita akan menjalankan sebuah program. Kita tambahkan library OpenGL ke dalam projectnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan masuk di project, klik kanan, lalu kita pilih project option. Nah, di sini kita akan pilih parameter dan kita pilih linker untuk memasukkan perintah linkernya. Kita akan masukkan min looping L32, enter, lalu min L3 dot, lalu enter, kemudian min LG LU 32. Kemudian kita klik OK, lalu kita akan merun atau menjalankan sebuah projectnya. Nah, di sini kita akan masukkan nama projectnya, nama file project, lalu kita simpan, dan kita akan tunggu proses codingannya. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada garis di algoritma Bersenem. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit perintah-perintah yang ada di dalam project OpenGL ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan perintah-perintah yang ada dalam codingan saya ini. Yang pertama itu include method berfungsi sebagai
prosesor direktif yang digunakan untuk mengimpor library matematika standar C yang akan digunakan dalam program. Include GL atau GOT berfungsi sebagai prosesor direktif yang digunakan untuk mengimpor library GOT atau OpenGL Utility Toolkit yang menyediakan fungsi-fungsi untuk membuat dan mengelola jendela garis. Void tampilan ini dideklarasikan fungsi GUI yang akan digunakan untuk mengatur tampilan jendela grafis. Fungsi ini akan mengatur warna latar belakang dan mode proyeksi OpenGL. GL Clear ini berfungsi sebagai mengatur warna latar belakang jendela grafis menjadi putih RGB 1.0, 1.0, 1.0, 0.0. Dan GL Matrix Mode ini berfungsi sebagai mengatur mode matriks OpenGL menjadi proyeksi. Dan selanjutnya Glue Ortho 2 dimensi berfungsi sebagai mengatur sistem koordinat proyeksi menjadi sistem koordinat ortogonal 2 dimensi dengan batas X dari 0 hingga 160 dan batas Y dari 0 hingga 120. Selanjutnya, Void Atur Pixel. Void Atur Pixel ini berfungsi sebagai deklarasi atur pixel yang digunakan untuk menggambar sebuah titik pada koordinat X koordinat dan di jendela grafis. GL Begin ini atau GL Points berfungsi sebagai memulai mode menggambar titik. GL Vertex 2i ini berfungsi sebagai menentukan posisi titik yang akan digambar pada koordinat dan GL End berfungsi sebagai mengakhiri mode dan GL Plus berfungsi sebagai memaksa buffer gambar untuk ditampilkan pada jendela grafis. Dan selanjutnya ini void garis bersenam berfungsi sebagai garis yang akan kita jalankan. Nah, kemudian void gambar garis atau void garis DDA berfungsi sebagai deklarasi fungsi garis DDA yang mengimplementasikan algoritma DDA untuk menggambar garis antara dua titik X0 dan Y0. Dan XN dan YN. Selanjutnya itu GL Clear. GL Clear ini berfungsi sebagai membersihkan buffer gambar dengan mengisi latar belakang dengan warna yang telah ditentukan sebelumnya. GL Color ini berfungsi sebagai mengatur warna garis menjadi biru atau RGB 0,0,0,0,1,0. GL Point Size ini berfungsi sebagai mengatur ukuran titik yang akan digambar menjadi 4,0 piksel. Dan inisialisasi variabel X0, Y0, XN, dan YN ini dengan koordinat awal dan akhir untuk garis yang akan digambar. Garis bersenam ini garis bersenam X0, Y0, XN
YN ini berfungsi sebagai memanggil garis DDA untuk menggambar garis antara dua titik yang telah diinisialisasi. INT main ini berfungsi sebagai fungsi utama program yang akan dimulai dari sini. Dan GLUT init ini berfungsi sebagai ini menginisialisasi GLUT dan mengambil argumen dari baris perintah. GLUT init display mode ini berfungsi sebagai mengatur mode tampilan dengan mode tunggal dan menggunakan warna RGB. GLUT init Windows size ini berfungsi sebagai mengatur ukuran jendela grafis. Kemudian GLUT init Windows position ini berfungsi sebagai mengatur posisi jendela gambar di grafis di layar. GLUT clear window ini fungsi ini membuat jendela grafis dengan judul membuat garis algoritma bersenam. Lalu tampilan ini berfungsi sebagai menampilkan sebuah garis untuk mengatur tampilan jendela. GLUT display fonts ini berfungsi sebagai menentukan fungsi gambar garis yang akan dipanggil saat jendela perlu digambar ulang. Dan GLUT main loop ini berfungsi sebagai memulai loop utama GLUT yang menunggu peristiwa dan menjalankan callback function yang sesuai. Dan return ini berfungsi sebagai mengembalikan 0 sebagai tanda bahwa program berjalan dengan sukses. Itulah tadi penjelasan yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.